kolaborasi antar budaya di Indonesia. Kolaborasi merupakan sebuah kerjasama yang dilakukan baik individu maupun kelompok. Mereka yang terlibat dalam kerjasama itu mendasarkan dirinya pada nilai yang disepakati, komitmen yang dijaga, serta keinginan untuk menunjukkan kepada khalayak bahwa perbedaan latar belakang budaya tidak menghalangi siapapun untuk bisa bekerja sama. Dengan semangat kolaboratif, jati diri yang berbeda itu bisa bergandengan tangan, menciptakan prakarya kebudayaan karena bersifat kolaborasi. Maka, identitas-identitas yang terlibat di dalamnya tidak kehilangan jati dirinya. Persis seperti gambaran tentang jati diri bangsa Indonesia, yang berasal dari keragaman identitas yang masih sangat terjaga. Meski dalam satu waktu, ada identitas yang secara bersama-sama disepakati sebagai identitas nasional. Selanjutnya, saya akan melihatkan video terkait kolaborasi antar budaya. Ya, untuk membahas kolaborasi budaya melalui seni musik tradisional antara Korea Selatan dan juga Indonesia, sudah bergabung melalui sambungan Zoom dengan Direktur Festival Gugak Indonesia, Chung Ji-pyo. Annyeongha십니까, Chung Ji-pyo 원장님. 예, 잘 지내세요. Kamsahamnida. Terima kasih sudah bergabung dengan Korean Corner malam hari ini. Tapi biasanya kalau saya pakai bahasa Korea ya, saya harus tes dulu. Piye kabare? Piye kabare? karena kayaknya sudah lumayan pas berlatih bahasa Jawa nih kayaknya ya. Tapi kita ngomongin soal Festival Gugak dulu, Pak Chung Ji-pyo. Apa sih yang melatar belakangi diadakannya Festival Gugak ini, kolaborasi antara seni musik tradisional Indonesia dengan Korea Selatan? Pertama, gara-gara corona, gara-gara pandemik, banyak seniman kurang kesempatan membuat aktivitas kreatif musik tradisional. Maka saya ingin membantu juga. Kemudian saya memperkenalkan musik tradisional Indonesia ke Korea, perkenalkan musik tradisional Korea ke Indonesia juga gitu. Dan terakhir itu saya mau merepresentasikan harmonisasi Korea dan Indonesia melalui aktivitas kolaborasi musik tradisional gitu. Jadi akhirnya Korea Foundation mendukung sampai jadi. Oke, Wonjangnim, Anda melihat kemiripan antara seni tradisional Korea Selatan dengan Indonesia? Pasti ada. Tapi kalau lebih dalam konteks musikal itu, kemiripan itu kalau secara tradisional ada musik keraton. Ada keraton, Korea juga ada keraton. Mungkin di drama Korea pernah nonton juga gitu. Dan musik ritual juga ada, musik hiburan juga ada. Tapi kalau zaman modern, bentuknya lebih seni pertunjukan, itu Korea dan Indonesia juga sama. Tapi dengan warna suara juga ada yang pakai instrumen ini bahannya dan perunggu dan beli itu ya, ada banyak kemiripan. Jadi maka festival ini sangat tertarik gitu karena kita bisa melihat perbedaan dan kemiripan gitu juga. Oke, Wonjangnim melihat perkembangan zaman ya, sekarang kan semakin maju, modern, ketertarikan dari generasi muda terhadap seni tradisional itu agak diakui sedikit berkurang sekarang ya. Bagaimana menarik anak-anak muda untuk lebih tertarik dengan kesenian atau budaya tradisional? Ini menurut saya pertama pemerintah juga harus berusaha besar supaya masyarakat terutama anak muda-mudi tertarik dengan kesenian tradisional Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya kalau di Korea ada National Gugak Center, yaitu pusat institusi pertunjukan dan penelitian tentang musik tradisional. Saya berharap pemerintah Indonesia juga membangun institusi itu dan meneliti dan membuat banyak dan mendukung banyak seniman, sama di dalam musik tradisional gitu. Dan
perlu banyak program dukungan seniman-seniman tradisional supaya mereka bisa terus aktif walaupun corona atau ada masalah, tapi mereka bisa berkreasi gitu. Iya, kreativitas itu paling penting ya. Saya penasaran, bahasa Indonesia sangat lancar sekali ya. Chung Ji Pyo Wonjangnim sudah berapa lama ada di Indonesia? Saya harus ada 10 tahun di Indonesia. Wow. Sudah ke 11 tahun sekarang. Hampir 11 tahun dan selama itu banyak menghabiskan waktu untuk fokus pada kesenian tradisional ya. Ngomong-ngomong katanya bisa main gamelan juga ya? Sedikit-sedikit. Oh, ya. Bisa main gamelan dan bisa bahasa Jawa. Iso ngomong Jawa. Kalau bahasa Jawa sedikit, cuma mungkin jeneng kulo Jongjipyo, lo saking Korea, dan lo pengen duwe bojo, kulo mesti ngeleh, kulo tresno karo kowe. Jadi gitu aja mungkin. Oke, nggak apa-apa. Tapi intinya senang sekali melihat ada orang asing yang tertarik dengan budaya Indonesia dan yang paling penting adalah niat atau fokusnya bisa mengembangkan kolaborasi budaya ini supaya nanti bisa semakin terlihat ya di tingkat internasional. Chung Ji Pyo Wonjangnim, Kamsahamnida, terima kasih sudah bergabung dengan Korean Corner CNN Indonesia Connected malam hari ini. Mungkin nanti kapan-kapan kita bisa lihat secara langsung bagaimana Chung Ji Pyo Wonjangnim ini bisa main gamelan ya, seperti apa gitu, tentunya dengan teman-teman dari Gugak ya. Terima kasih sekali lagi, selamat malam, Kamsahamnida. Kamsahamnida, matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun.
Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila. Pengertian nasionalisme. Secara bahasa, nasionalisme adalah kata serapan yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu nation. Nation artinya adalah bangsa. Jika merujuk pada arti dari asal katanya, nasionalisme adalah sesuatu yang berkaitan dengan bangsa. Bangsa sendiri adalah sebuah rumpun masyarakat yang tinggal di sebuah teritorial yang sama dan memiliki karakteristik yang hampir sama. Menurut Kamus Bahasa Besar Indonesia atau KBBI, nasionalisme adalah sebuah paham yang mengajarkan untuk mencintai bangsanya sendiri. Dalam hal ini, jelas jika nasionalisme sangat erat kaitannya dengan mencintai negara, baik budayanya, masyarakatnya, maupun tatanan yang ada di negara tersebut. Tahukah kamu bahwa nasionalisme adalah sikap yang sangat penting untuk dikembangkan dalam berbangsa dan bernegara. Negara yang rakyatnya menjunjung tinggi rasa nasionalisme akan menjadi bangsa yang kuat. Makna filosofis dari paham kebangsaan dan nasionalisme terhadap bangsa ialah kesetiaan tertinggi atau loyalitas setiap individu dari sebuah bangsa harus diserahkan kepada bangsa dan negara tersebut. Sikap paham kebangsaan dan nasionalisme ini dapat ditanamkan sejak dini kepada setiap individu. Hal tersebut dilihat dalam sidang BPU PKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana terjadi diskusi atau tukar pikiran mengenai apa yang dimaksud dengan bangsa dan kebangsaan. Pendapat Soekarno mengenai makna kebangsaan menjadi titik tolak kebangsaan. Dalam konteks Indonesia, Soekarno menjelaskan bahwa bangsa dan kebangsaan tidak hanya mencakup satu wilayah saja, melainkan seluruh pulau dan etnis dalam teritorial Indonesia. Dengan demikian, hal ini menjadi landasan penting kesatuan Indonesia dan ikut serta menjaga keutuhan NKRI, yang nantinya akan mengantarkan sikap nasionalisme. Bagaimana menjelaskan tentang kebangsaan dan nasionalisme dalam hubungan dengan menjaga keutuhan NKRI? Dapat dikatakan paham kebangsaan sebagai perasaan atau pandangan, sedangkan paham nasionalisme sebagai aksi atau bentuk nyata dari wujud paham kebangsaan. Dalam kebangsaan dan nasionalisme merupakan prinsip utama NKRI. Paham kebangsaan bertujuan untuk selalu menjaga kesatuan NKRI serta Pancasila sebagai ideologi bangsa. Sementara paham nasionalisme merupakan suatu paham yang beranggapan bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap individu harus diserahkan kepada negara sebagai wujud sikap dari kebangsaan. Contoh paham kebangsaan dan nasionalisme dalam menjaga NKRI yang pertama yaitu menjaga persahabatan antar suku bangsa. Yang kedua, korban dengan penyimpangan pemikiran bagi keutuhan NKRI, dan masih banyak lagi contohnya. Maka dari itu, setiap warga negara Indonesia harus menjaga keutuhan NKRI agar menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis.